the soul of Java. The cultural richness kept maintained, bearing unpretentious souls, creating young intellectuals who are ready for the world. HIU, born Muhammadiyah Association, a progressive Islamic organization, engages in various fields of life. One of them is education. By the idea of Professor Dr. Kahar Muzakir on the 1st of March 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta presents to enrich young intellectuals' competence, actualizing Muslim scholars who are noble, competent, confident, able to develop science and technology, useful for the nation and world developments. Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is a leading accounting department in Indonesia. This department has got A accreditation since 2005, when only a few accounting departments can get this accreditation status. There are many achievements that students have received. Winner in a number of capital market competition, winner in scientific competition, and recently winner of National Enterprise Resource Planning 2018 competition. That 5 students of this department will represent Indonesia to compete in Singapore. Therefore, this department has produced competitive alumni that they can compete in job market while maintaining Islamic values. I believe by joining Accounting UMY, you have made a very good decision to be a successful person in this world and the hereafter, inshallah. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta was established in 1992. Our mission is to produce Bachelor of Accounting who master in science and technology, have a good characters, integrity, and global insight. To support the graduate competence, we provide extra services such as training and certification, like Islamic banking training, taxation training, internal audit training, external audit training, and most management training. Meanwhile, we also provide certification such as Enterprise Resource Planning from Monsoon SIM and Associate Certified Public Accountant from Indonesian Institute of Public Accountant. To face the business changes in the era of Industry 4.0, the curriculum of Accounting Department focuses on ability to utilize information technology and ability to take strategic decisions. We expect that Accounting Department can keep contribution in producing human resources who are excellent, Islamic, and have a global insight. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has set up a new tagline of Young and Global. In order to speed up this mission, the Department of Accounting proposed to establish International Program of Accounting Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This program is expected to be the driving force for continuous improvement in providing better services and facilities in education system at the Accounting Department. The increasing needs of graduates with good qualification and international recognition drive the Accounting Department to focus on developing main competencies of technology information, international financial reporting standards, public sector, and Islamic accounting. Under the professional management towards the world-class quality with a vision to become a global-oriented accounting department by focusing on strengthening faith and piety to Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastering science and technology of accounting, and being the center of excellence which is beneficial for people. With the missions of being actively involved in the nation's development process, enlightenment of people through 3 pillars of higher education, and creating young, noble, and global accountants. Since 2005, Accounting Department Universitas Muhammadiyah Yogyakarta has been accredited A. The establishment of academic atmosphere and the development of competitive character are improved continuously. As a result, the public trust to the Accounting Department is even higher, which could be seen
from the large number of applicants. Learning in the accounting department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is supported with good quality of supporting facilities, such as library, where students can access the relevant and appropriate references, such as e-journal and e-book. Administration room, where students get administrative services, and Wi-Fi area, laboratory for practicum, in Kiai Haji Ahmad Dahlan Mosque. Accounting departments also directly supervises Accounting Students Association, which can serve as a facility for students to develop soft skills in the fields of organization and self-development. Besides supported by qualified facilities, academic atmosphere is also established by the certified lecturers academically and practically, who are actively involved in academic and professional activities nationally or internationally, as an effort to renew the accounting science ode. The learning process also refers to the competency-based curriculum, referring to Indonesian National Qualification Framework, through learning method approaches of centered learning, discussion, presentation, and problem solving. Accounting department also tries to create prospective accountants who are professional, responsive, confident, creative, trusted, and innovative on each graduate student of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Various efforts carried out by Accounting Department, such as providing supporting facilities and establishing cooperation with domestic and foreign agencies, are parts of the process to create a conducive academic atmosphere and increase the achievement of academic community of Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Being with realization that intelligence and people's well-being are the shared responsibilities. Thus, providing the best for the next generation is one responsibility that should be implemented to become excellent and Islamic in the world of accounting nationally and internationally. Accounting Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, excellent and Islamic. Yogyakarta. Jiwa dari Pulau Jawa. Kekayaan budaya yang terus terjaga melahirkan jiwa-jiwa bersahaja, menciptakan para intelektual muda yang siap mendunia. Di sini terlahir Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam progresif yang bergerak di berbagai bidang kehidupan, salah satunya pendidikan. Atas gagasan Profesor Dr. Kahar Muzakir pada tanggal 1 Maret 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir memperkaya kemampuan para intelektual muda, mewujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi umat bangsa dan perkembangan dunia. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UMY itu didirikan tahun 1993. Waktu itu didirikan dengan dua latar belakang minimal. Yang pertama adalah kebutuhan pasar, bahwa sektor industri Indonesia waktu itu masih terjadi kekurangan tenaga ahli akuntansi, akuntan. Kemudian yang kedua, secara sumber daya kita cukup memadai.
Di bawah pengelolaan yang profesional menuju world class quality dengan mengusung visi menjadi program studi akuntansi yang berorientasi global dengan bertumpu pada penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi serta menjadi pusat keunggulan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan misi berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, pengarahan umat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dan menghasilkan Young and Global Accountant berakhlak mulia. Sejak tahun 2005, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah terakreditasi A. Penciptaan atmosfer akademis dan pembentukan karakter kompetitif terus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin tinggi, terlihat dari banyaknya jumlah peminat yang mendaftar. Pembelajaran di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didukung dengan fasilitas penunjang yang baik seperti sarana perpustakaan, tempat mahasiswa dapat mengakses referensi yang relevan dan memadai, seperti e-jurnal dan e-book. Ruang tata usaha tempat para mahasiswa mendapatkan pelayanan administrasi perkuliahan, serta Wi-Fi area, lab praktikum, dan Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan. Program studi akuntansi juga menaungi langsung himpunan mahasiswa akuntansi yang mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill di bidang organisasi serta pengembangan diri. Selain didukung oleh fasilitas yang mumpuni, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang telah tersertifikasi secara akademis maupun praktis, yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki. Proses pembelajaran juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui pendekatan metode pembelajaran Student Centered Learning, Discussion, Presentation, dan Problem Solving. Program studi akuntansi selalu berupaya mewujudkan terciptanya akuntan prospektif, yaitu profesional, responsif, personal confident, kreatif, trust, dan inovatif pada setiap mahasiswa lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama saya kuliah 3,5 tahun di Prodi Akuntansi UMY, itu banyak hal yang bisa saya pelajari. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, itu saya gunakan untuk mengatur biaya, mengatur laporan keuangan, dan yang paling penting adalah kita bisa mengetahui posisi bisnis kita. Apa yang saya dapatkan ketika kuliah di Prodi Akuntansi memberikan bekal yang cukup untuk saya menjalankan pekerjaan, juga merintis usaha sampai dengan sukses menuju persaingan global dengan tanpa mengesampingkan faktor dari ridho ilahi. Terima kasih. Berbagai upaya yang dilakukan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui pemberian fasilitas penunjang hingga menjalin kerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri merupakan proses penciptaan atmosfer akademis yang kondusif, serta peningkatan prestasi bagi civitas akademis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Em, yang terhormat sebelumnya, Bu Marga sudah hadir ya sebagai pembicara kita hari ini. Selamat datang, Bu Marga. Terima kasih, Kak Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kita mulai saja ya, Bu ya. Oke. Oke. Background-nya saya tutup aja ya, karena background saya eh, tidak ada green-nya. Oh, Jadi, oke. sorry. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Baik, teman-teman. Sekarang hari ini kita memasuki sesi ketiga pelatihan TOEFL kita, yaitu sesi reading, yang dimana materinya lumayan rumit. Dan sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita buka terlebih dahulu acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, untuk acara selanjutnya dikarenakan Bu Marga sudah siap, maka langsung kita mulai acaranya untuk sesi pemaparan materi. Kepada Bu Marga, monggo kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Eva untuk waktunya dan sepertinya kalau hari ini lebih sedikit ya yang join daripada hari kemarin mungkin karena bersamaan dengan beberapa ada kelas. Oke. Without further ado, karena sebenarnya reading ini materinya sedikit ya, skillsnya lebih sedikit daripada yang structure kemarin, maka kita bisa selesai on time ya. Oke, saya terima kasih Mbak Eva. Saya langsung saja ya untuk memaparkan materinya. Nah, sebenarnya mungkin beberapa yang sering bertanya ke saya itu, Miss, kalau reading tuh harus ini ya harus tahu semua katanya ya. Tidak harus semua kata itu tahu. Karena beberapa hal yang bisa dilakukan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan if you unfamiliar words ya. Kita lihat dulu ke general strategisnya dulu ya, strategis for TOEFL. Terutama untuk di bagian reading. Sebenarnya sama seperti structure dan juga untuk listening. The first thing is that you should be familiar with the directions. Ya, penting sekali untuk tahu atau hafal ya, oh saya diminta apa sih kalau kayak gini, kalau perintahnya seperti ini saya sebenarnya diminta apa sih, kayak gitu ya. Jadi, you should be familiar with the directions. Untuk semua paper TOEFL test itu akan sama ya direction, sama seperti listening, sama seperti structure, ya directionnya akan seperti itu, perintahnya akan seperti itu. Tapi bagi yang pertama kali untuk mengikuti tes, sebaiknya beberapa hari sebelumnya mempersiapkan supaya lebih familiar dengan perintahnya. Kemudian, don't spend too much time reading the passages. Tidak perlu membaca secara detail, nanti habis waktunya ya. Kemudian, bahkan menemukan jawabannya itu bisa tanpa perlu memahami setiap kata di dalam reading text-nya itu. Dan do not worry if the reading passage is unfamiliar with. Kalau misalnya anak akuntansi, tapi materinya bacaannya tentang teknik, apa pasti akan jawabannya itu akan ada di situ, ya. Tidak usah memikirkan tidak perlu background knowledge-nya, ya. Jadi tidak perlu punya background knowledge tentang teknik. Kalau punya ya lebih bagus, tapi bukan berarti bahwa semuanya harus tahu semuanya. Misalnya saya background-nya bahasa, kemudian ketemu yang pertanian atau teknik atau fisika, gitu saya juga nggak paham ya. Tapi kita kan nggak usah background. Kalau punya background knowledge itu bagus, tapi kalau tidak karena semua jawaban itu nanti akan ada di reading passage-nya. Ya. Kemudian do not spend too much time on a question. Kalau tidak yakin, ya udah nggak usah berlama-lama, bisa guessing ya.
Ya, oh kayaknya di sini. Nanti kalau ditebak aja kira kayaknya jawabannya yang A. Tapi kalau masih ada waktu, boleh nanti kembali lagi ya, dicek lagi. Oh ternyata dibaca lagi ya. Oh ternyata lebih betul yang B. Silakan boleh ditebak itu karena tidak ada penalti untuk guessing itu nggak apa-apa. Siapa tahu betul ya. Yang jelas selesaikan semuanya, diisi semuanya, harus diisi semuanya. Sama seperti listening dan structure juga, silakan diisi semuanya ya. Nah, kemudian kalau procedures-nya, you need to skim the reading passage to determine the main idea and the overall organizations of ideas in the passage. Tidak perlu tahu detailnya itu nggak apa-apa ya. Tidak usah tahu detailnya, wah ini kok nggak paham ya, saya kata, it's okay, dilewati aja itu dulu ya. Pokoknya jangan menghabiskan waktu untuk memahami satu paragraf. Nanti sayang ya, paragraf selanjutnya terlewat. Padahal mungkin paragraf berikutnya kalian lebih familiar, mungkin tentang ekonomi, jadi kalian lebih familiar, lebih tahu jawabannya. Bisa saja seperti itu. And then look ahead at questions to determine what language skills are being tested in the questions. Questions into different languages are answered in different ways. Jadi nanti dilihat, oh ini kok questionsnya tentang inline 9, the word blah blah. Berarti ini nanti tentang vocabulary, menanyakan artinya apa. Tapi artinya itu nanti bisa dilihat dari konteksnya, ya. Kemudian find the sections of the passage that deals with each question. The language skill tells you exactly where to look in the passage to find correct answer. Jadi kalau nanti melihat reading text-nya itu kok ada nomornya ya, ada nomor 5, 10 gitu. Nah, itu line-nya, itu menandakan line-nya. Di mana line itu bisa Anda temukan, ya. Apakah di line ke-5, apakah di line ke-10. Nah, itu dilihat saja nanti di line. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ketika pertanyaannya itu tentang main ideas, ketika pertanyaannya main ideas, look at the first line of each paragraph. Jadi kalau main idea lihatnya di line pertama atau di line pertama dan kedua, pokoknya di line awal ya. Kalau directly and directly answer detailed question, cari keywordnya. Find the keyword and skim for that keyword. Jadi ini keywordnya itu tentang apa sih? Oh kok ada kata, misalnya ada kata populer. Oh, populernya itu mengatakan tentang apa sih? Gitu ya. Kemudian untuk pronoun questions, the questions will tell you where the word is located. Jadi kalau pronoun itu misalnya they, he, she, it, itu namanya pronoun ya. Itu akan ditemukan. Nanti akan dikasih tahu di line berapa. They in line 7 refers to apa. Nah, kalian harus nyarinya gimana? Nyarinya silakan linknya di kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya ya. For transition questions, look at the beginning or the end of the passage. Jadi kalau ada 2 atau 3 paragraf biasanya akan ditanyakan paragraf sebelumnya itu tentang apa atau paragraf setelahnya tentang apa. Itu transition ya. For vocabulary questions, the question will tell you where the word is located. Tadi yang di line berapa? Misalnya kata popular. Popular itu di line 7 itu meaning-nya apa gitu ya. Kemudian where in the passage itu akan menanyakan locations of the correct answer. The 4 possible location of the correct answer. Jadi di line berapa? Line 1 atau line 1 sampai 5, line 6 sampai 10 dan seterusnya. For tone, purpose, and parse questions, look at the first line of each paragraph. Ini nanti lebih detailnya nanti ya di belakang ya. Tone itu apa sih? Purpose itu apa? Kemudian model pertanyaannya seperti apa? Itu detailnya nanti di ini ya. Di nanti akan belakangnya. Kemudian read the part of the passage that contains the answers carefully. Okay. The answers will probably be in a very predictable place in the passage. Ya. Kalau
ini di line berapa ya? Dibaca line 23 harus dihitung memang. Oh, ini line 5 di sini. Berarti 6, 7, 8. Nah, kayak gitu ya. Kemudian choose the best answer to each question from the 4 choices listed in your textbook. You can choose the best answer to what is given in appropriate section of the passage, eliminate definitely wrong answers, and mark your guess best. Yang dipilih yang paling betul. Oke, sekarang kita ke skill 1. Sebelumnya ada pertanyaan. Kalau suara saya tidak terdengar atau tiba-tiba menurun ya volumenya, nanti silakan diberitahu ya Mbak Eva atau teman-teman yang lain. Silakan nanti boleh memberitahu saya, Miss, suaranya hilang gitu ya. Nanti saya coba supaya lebih dekat mic-nya atau bagaimana. Oke. Nah, yang pertama untuk skill 1 itu main idea. Oh ya, nanti akan ada saya beri pertanyaan, tolong kita ini lebih ke kayak diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan boleh dijawab. Salah nggak apa-apa. Ya, bisa nanti muncul di YouTube salah. Oke. Ya, kadang tuh muncul di YouTube juga nggak ditonton orang kok. Ya. Oke ya, jadi nanti silakan kita discussion ya. Jadi kalau saya tanya ini kira-kira jawabannya yang mana, itu silakan dijawab. Oke. For main idea, baik itu paper maupun computer test, itu akan ada multiple choice questions. Dan reading itu pasti akan multiple choice ya, pertanyaannya multiple choice, kecuali untuk komputer. Nanti kalau komputer biasanya akan locate di mana gitu. Nah, biasanya pertanyaannya akan what is the topic, what is the subject, what is the title, primary idea or main idea. Tidak selalu pertanyaannya what is the main idea. Tidak akan selalu seperti itu ya. Bisa what is the topic, what is the subject gitu ya. What is the primary idea of the passage gitu ya. Nah, karena biasanya itu traditionally organized method, jadi reading-nya itu akan biasanya seperti organize, jadi terorganize itu, jadi bisa ditemukan main idea itu di awal setiap paragraf, ya. Itu akan ada di situ. Nah, kalau passage-nya itu hanya terdiri satu paragraf, should study the beginning of the paragraph to determine the main idea. Jadi kalau hanya satu paragraf akan di awal, kalau 3 atau 2 paragraf, pokoknya lebih dari 1, ya sama, the beginning of each paragraph. Jadi setiap paragraf itu, oh ini paragraf pertama ini tentang ini, paragraf kedua ini tentang ini, paragraf ketiga ini. Dengan melihat awalnya ya, jadi di setiap awal dari each paragraf, dari setiap paragraf. Okay. Any question sampai di sini? Paham ya, intinya kalau main ID itu di awal setiap paragraf. Oke, kita coba lihat di sini. Pertanyaannya adalah which of the following best describes the topic of the passage. Ini memakai kata topik, ya. Tadi melihatnya di mana kalau mencari main idea kata topik? Ya. Can you find it? Di awal paragraf ya. Berarti apa jawabannya? Ini berarti awal paragrafnya dari Fort Knox, Kentucky. Nah ini hati-hati ya, ada koma-koma di sini. Ini biasanya hanya menjelaskan ini ya. Hanya menjelaskan awalnya, berarti menjelaskan Fort Knox. Note for the Fort Knox note for the Fort Knox Billion Depository. The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit. Paragrafnya itu mulainya dari Fort Knox sampai deposit. Oke. Nah, berarti apa? Which of the following best describe the topic of the passage? Anyone knows?
Oke, saya tunjuk aja. Putri Ayumi. Kira-kira apa jawabannya, Putri? B bukan, Mem. Ya, bravo. Federal Gold Depository. Itu Putri? Ya, betul. Itu jawabannya yang the Federal Gold Depository. Kalau di sini kita lihat ada, sorry. Di sini kita lihat ada Fort Knox, the bulk of the US government's gold deposit. Ya, betul. Jadi the Federal Gold Depository. Open number 2. Define. What is the best title? Kira-kira apa, Suci? Which of the following will be the best title for this passage? Kalau kalau best title-nya apa kalau dilihat dari sini? Tentang Fort Knox, Kentucky. So the best title will be Bravo bukan, Miss. Fort Knox Security. Kalau tadi lebih ke ini ya, lebih menjelaskan tentang decide, kemudian completed, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari awalnya, adalah tentang apakah dia security? Dia lebih menjelaskan kapan itu ya. Dulu itu memang dipakai untuk army post, tapi sekarang lebih ke gold depository. Jadi yang jawabannya adalah yang Charlie, where the United States keeps its deposit, its gold. Ya. Jadi yang jadi kalau untuk what is the main idea, what is the subject, ada kata-kata itu nyarinya di first line, ya. Jadi ada kata-kata tadi itu silahkan nyarinya di first line. Oke, saya lanjut ya. Kita sekarang ke organization of ideas. Kalau organization of ideas biasanya terdiri dari lebih dari satu paragraf, bisa satu atau dua atau tiga, ya. Oke. Nah, you need to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to another paragraph or paragraphs, ya. Caranya bagaimana? Caranya melihat sama tadi, melihat first sentence of the first paragraph. Oke. Dalam on each paragraph ya, kalau itu lebih dari satu on each paragraph. Contohnya di sini. If asked who invented the game of baseball, most Americans would promptly reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Nah, kemudian yang kedua ngomongin tentang ini ada Doubleday ya. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century. Kemudian today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi kita lihat ini nanti ngomongin tentang invention of baseball. Dan ada nama Doubleday muncul. Tapi yang ketiga, ini bertentangan ya kan, did not have much to do.
Kita lihat pertanyaannya. It's about how the organization of the passage. Jadi perlu untuk melihat main ideas-nya tadi. Berarti bagaimana tadi kalau organization-nya itu seperti itu, berarti in this passage yang mana? A, B, C. Sarah Salsabila, do you know the answer? Tadi sudah ya, saya beritahu ada. Pertamanya ngomongin tentang the invention of baseball. Tapi kemudian kok terus terakhir tadi dia membicarakan bahwa most historians disagree, ya. Jadi mereka agree bahwa tidak double D tadi tidak invent. Berarti yang mana jawabannya? Jadi sampai siapa yang Sarah ya? Sarah, what is the answer? Or any other opinion? Mahfira? Charlie, Miss. Yes. Charlie, the cause followed by an effect. Oke, kita lihat tadi ya. Tadi yang pertama ada, apakah itu menunjukkan ada efeknya enggak sih? Tadi ngomongin tentang baseball kan ya. Oke, kemudian ini event baseball itu after double D. Nah, makanya di sini ada namanya lagi. Double D was given credit, dia menjelaskan for his invention early in the 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the question who invented the baseball. Nah, emang dia diberikan penghargaannya, tapi terus terakhirnya gimana? Most sports historians are in agreement that double D did not, di sini ada negatifnya ya, did not really. Berarti ini bertentangan dengan dua paragraf sebelumnya, ya kan? Kalau begitu jawabannya adalah yang A. An idea is presented and then refuted. Jadi kemudian dipertentangkan gitu ya. Oh ternyata bukan dia yang invent baseball. Jadi hati-hati ya memang kalau ini ya. Harus melihat paragraf satu ini, paragraf keduanya ini. Tapi kok kemudian dipertentangkan, oh berarti ya nah, kalau with reasons nanti berarti ada kepercayaan apa, kemudian ada alasannya. Misalnya orang-orang itu percaya ada beberapa ada beberapa mitos. Antara lainnya kalau jalan di bawah tangga itu sial. Terus apalagi kalau menemukan koin itu beruntung. Nah, misalnya itu beli kemudian ada reasonnya. Kenapa? Nah, itu berarti beli with reason. Gitu ya. Kalau konsep with examples dan nanti ada konsep apa, kemudian contohnya apa? Misalnya konsep bahwa bumi itu bulat gitu ya. Kemudian contohnya apa? Kalau jalan dari sini balik lagi ke sini misalnya. Nah, itu ada example. Cause followed by effect. Misalnya air ketika ada pemanasan global, kemudian efeknya apa? Nah, itu contohnya cause followed by effect. Oke? Paham ya yang still tuh ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah biasanya pertanyaannya akan seperti ini ya. How is information in the passage organized? How is in the second paragraph related to the first paragraph kayak gitu ya. Nah, cara menemukannya bagaimana? Cara menemukan jawabannya? Biasanya dengan melihat tadi first sentence of the appropriate paragraph. Jadi, first
line of each paragraph, look for words that show relationships among the paragraphs. Tadi ada nama double D, kemudian bawahnya juga double D lagi. Choose the answer that best expresses the relationship. Jadi memang harus melihat, oh paragraf ini kalau tentang ini, paragraf keduanya tentang ini, paragraf ketiganya ini. Oh mereka ada hubungan sebab akibat. Oh ini menunjukkan contohnya dari paragraf pertama. Seperti itu ya. Ya, apakah bisa dipahami ini? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Answer stated detailed questions correctly. Nah, ketika ada detailed questions, itu akan ask information in the passage rather than the passage. Bukan secara umum, tapi akan lebih spesifik lagi. Oke, biasanya akan secara berurutan ya. Oke, that means that correct answer often express the same idea what is written in the passage, but the words are not exactly the same. Jadi tidak akan ditulis sama persis di paragrafnya, tapi meaningnya adalah sama. Ya, for example, ada contohnya. How to identify the questions. Biasanya akan ada according to the passage, it is stated in the passage indicates that, which of the following true, gitu ya. Oke, biasanya akan ditemukan keyword. Jadi caranya adalah dengan cari keywordnya, kemudian di skip, dicari secara cepat di mana terletaknya keyword atau idea tersebut. Baca kalimatnya, read the sentence that contains keyword or idea carefully. Nah, kemudian tinggal dieliminasi saja jawaban yang kiranya salah untuk mencari jawabannya. Kalau saya cuma ngomong mungkin bingung ya. Kita lihat contohnya. Ice ages, the periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Nah, berarti di first paragraph karena sudah tahu bahwa ini ngomongin tentang ice age, ya. Kemudian occurred at least 6 times. Nah, kemudian pertanyaannya adalah what happens during an ice age? Apa yang terjadi? What is the answer? Apa yang terjadi di ice age itu? Nah, caranya dengan melihat, kita lihat sekarang ya. Coba lihat jawabannya ya. Rock strata recognized by geologis. Ada kata geologis nggak di sini? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Kemudian yang B, evidence of foreign materials found. Ada nggak kata foreign materials? Ada, Miss. Ada ya. Evidence of foreign, tapi hati-hati. Deposited by moving walls. Deposit. Berdeposit tersimpan, bukan terfound, bukan ditemukan ya. Berarti yang coba yang si ice covers a large portion of earth. Betul nggak? Ada ice covers, betul ada kata di sini ya, ice covered large portion itu sama dengan extensive areas. Berarti yang kalau nggak yakin ada kata 6 juga, tapi di situ bukan 6 time, tapi ice age-nya itu occur, terjadinya 6 kali. Bukan mencairnya ya 6 kali, tapi terjadinya. Jadi hati-hati ya, meskipun ada keywordnya, tapi dipastikan dulu di kalimat itu yang dimaksud betul atau salah. Oke? Kemudian, yang number 2, the passage covers how many different methods of recognizing past ages. Di sini hati-hati, meskipun how many, tapi yang ditanyakan adalah methods-nya. Ada berapa methods? Yang pertama dari For. ya rock strata. Apa saja for itu?
Roxana. Kemudian dari apa lagi? Shape Valley. Yes. Land formations. Ya kan? Ya, Berarti ada berapa? two. Only two. Jadi ada dua. Karena yang moving walls atau melting glaciers menjelaskan tentang ini, rock strata. Kemudian U-shaped valley, sculpture, landscape itu untuk menjelaskan dengan land formations-nya. Oke, jadi seperti itu ya, harus dibaca di mana di itu ditanyakan. Bisa dipahami ini? Ibu, mohon maaf, suaranya agak terputus-putus. Oh, oke. Kalau suaranya Ya. putus mungkin karena nggak tahu ya, kadang sinyalnya. Saya di gedung E7, lantai 1 itu memang kadang putus-putus. Jadi lantai 1 dan 2 yang E7 itu kadang suaranya nggak stabil. Tapi nanti bilang aja ya, kalau misalnya tadi bilang apa Miss gitu ya, tadi bilang aja karena di daerah sini memang kadang itu sinyalnya, tadi aja saya masuk dibilang the signal is the connection is not good gitu. Jadi memang bilang, jadi saya ulangi aja ya yang tadi ya, yang skill 3 tadi untuk yang number 1 itu what happens-nya itu harus dilihat similar meaning-nya ya. Jadi dilihat rock strata, nggak ada kata geologis di sini. Evidence of foreign materials bukan deformed tapi deposited by moving walls ya. Kemudian ice covered slight portion, oh ya betul. Ice covered extensive areas, oh itu sama dengan large portion. Kemudian yang how many different methods, hati ketika ini dibaca. Rock strata sama karena yang glaciers, melting glaciers itu hanya contohnya. Kemudian land formation. Ya, ada kata recognize, ada kata recognize juga. Ya, ini keyword-nya tadi recognize. Oke, lanjut ya. Sekarang sudah lebih stabil atau masih putus-putus ya, Mbak? Lebih stabil, Ibu. Oh ya, oke. Ya. Jadi mungkin saya harus agak teriak ya. Oke, ya lanjut ya. Kita selanjutnya tentang unstated details. Nah, kalau di sini berarti ada 3 of the answer as stated, mention or true. Ya, jadi akan ada 3 statement yang memang ada di reading-nya, ada di passage-nya, tapi ada juga satu yang tidak. Satu tidak ada di situ. Jadi stated, mentioned, or true. Di sini ya, stated, mentioned, or true in the passage. Di passage loh ya, meskipun true menurut pengetahuanmu, tapi kalau tidak ada di reading passage-nya itu ya jangan dipilih ya. Jadi hanya berdasarkan reading passage, not based on your knowledge. Oke? Nah, there are 2 kinds of answer. Pertama, there are 3 true answers and one that is not yang tidak betul. According to passage, hati-hati tidak betul according to passage. Or there are 3 true answers and one that is not mentioned, tidak disebutkan. Jadi tidak betul according to the passage atau tidak disebutkan, ya, is not mentioned. Wah, ini kita lihat pertanyaannya. All of the following are true about blood plasma except kecuali. Berarti harus cari keywordnya blood plasma gitu ya. Colored liquid, ada nggak colored liquid? Di sini ada colored liquid. Padahal di atas jawabannya adalah colorless, berarti tidak berwarna. Oke, berarti kecuali yang apa?
Yang A, tapi dicek dulu misalnya. Blood cells have been taken out of it. Have been removed. Remove itu sama dengan taken out. Oh, berarti betul ya. Patients are often transfused with it. Used in transfusion. Oh, betul ya. It is generally more important. Ya, lebih penting. Itu betul ya. To the patient and other parts of the whole blood. Generally more important to the patient. Ya, itu betul ya. Nah, sekarang yang ini. Which of the following about ini terpotong. Oh, ini terpotong, sorry. Which of the following itu harusnya is not ya, harusnya ada is not. Which of the following is not mentioned as something that Nelly is not stated. Which of the following is not stated about the whole blood? Itu harusnya is not stated. Kepotong tadi. Which of the following is not stated? Tidak ada di sini, yang tidak dituliskan di sini. Berarti yang mana? Ini tentang whole blood ya, hati-hati. Tadi ini tentang blood plasma, yang ini tentang whole blood. Nah, jadi kita harus mencari kata whole blood. First of all, plasma, ini plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood groups. Kata plasma can be mixed for all donors, as whole blood does, and does not have to be from the right blood group, as the whole blood does. Jadi itu different from plasma. Ya. Terus kalau yang itu berarti betul ya, it cannot be dried, tidak bisa dikeringkan. Plasma can be dried and stored. Sedangkan whole plasma tidak bisa. Berarti yang B betul ya. Kemudian it is impossible to keep it in storage for a long time. Okay. It is important that it cannot be stored. Okay. Tidak bisa disimpan, itu juga betul. It is a clear colorless liquid. Tadi kalau clear colorless liquid adalah blood plasma, padahal itu whole plasma. Berarti mana which of the following is not stated about the whole plasma? Berarti jawabannya yang D, karena yang D itu tentang plasma, bukan tentang whole blood. Ya, jadi harus dicocokkan satu-satu. Oke, sekarang kita tentang pronoun reference. Oke, sebenarnya saya miss something ini. Oke, yang pronoun reference ya, karena pronoun reference sebenarnya gampang. Pronoun reference itu misalnya he, she, it, tadi sudah saya sampaikan sebentar, they itu pronoun reference. Ya, kita lihat contohnya di sini. Kalau seperti ini tanpa membaca semuanya, tidak usah dibaca semuanya, lihat aja. The pronoun they in line 3 refers to. Kita line-nya ada line kelimanya di sini ya, berarti line 3-nya yang 1, 2, 3. They are based on a select group of stocks and bonds they are traded on New York. Berarti yang mana? Jawabannya dilihatnya dari kalimat sebelumnya. The financial firm Dow Jones and Company Computers
business statistics every hour on the hour of each of the business days of the year. And these statistics are known as the Dow Jones Average. Kalau D, pasti jawabannya adalah plural ya. Kalau it ya berarti nanti yang singular, yang benda. Kalau he, she itu gampang ya, berarti perempuan atau laki-laki. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah it, they gitu. Nah, sekarang dicari they dari kalimat sebelumnya yang menunjukkan bahwa itu plural itu yang mana? Ini adalah they refers to yes, gampang ya. Kalau biasanya ini paling gampang sebenarnya. Favorit saya kalau reading itu ada pronoun ya, karena biasanya gampang nyarinya. Jadi kalau D cari yang kalimat sebelumnya yang plural antara lain adalah status. They are based on, berarti the answer is therefore these statistics. Oke, lanjut ya. Supaya nanti saya mungkin agak cepat saja. Oke, sekarang answers implied detailed questions. Nah, biasanya nanti akan ada kata-kata what does the word implied, inferred, likely, gitu ya. Biasanya akan ada kata-kata seperti itu. Misalnya it can be implied from the passage atau it is inferred from the passage that. Nah, akan ada kata-kata seperti ini. Jadi harap waspada ya. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti informasinya akan ada di passage. Tidak harus mereka-reka, harus menebak-nebak. Tapi akan ada, pokoknya reading itu jawabannya ada di passage. Kalian nggak usah memikirkan bahwa ini kira-kira apa ya. No, everything is on the passage. Okay, so don't worry. Ini tadi ya contohnya how to identify the question bisa it is most likely that what probably happen. Nah, kalau seperti itu silakan memilih keywordnya, dicari keywordnya di questions-nya. Karena biasanya misalnya it is implied in the passage that if a client has a two goals then nah pasti akan keywordnya tentang kaya. Cari di passage-nya. Scan the passage for the keyword, cari keywordnya atau idenya. Kemudian carefully read the sentence that contains the keyword. Cari kalimatnya ada keywordnya. Yang terakhir itu kepotong ya. Look for an answer that could be true according to the sentence. Jadi cari jawaban yang benar. Pokoknya nyarinya di reading passage. Contohnya ini. Kalian kan nggak pernah tahu ya language itu apa. Saya orang bahasa saya juga nggak ngerti. Saya nggak bahasa Hawaii. I don't know the Hawaiian language. Kalau nonton Lilo and Stitch itu ya mereka Hawaiian ya background-nya, tapi memakai bahasa Inggris ya. Ngomongnya kan di filmnya sudah Inggris ya. Tapi kita lihat pertanyaannya saja. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang bukan kata-kata Hawaii itu mana ya? Kalau misalnya, wah menekat gitu nggak tahu yang mana. Dilihat saja di sini rules-nya apa. Oke. Pokoknya ada five vowels. Vowels itu vokal ya. And then consonants. Each syllable in the language ends in a vowel and two consonants never appear together. Pokoknya tidak akan ada dua konsonan yang bersamaan. Kayak kita ikhlas, gitu kan ada K, H, habis itu L, malah tiga konsonan bareng-bareng, ya kan? Itu in bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Hawaii tidak mungkin ada kata yang seperti itu. Berarti yang mana? Tidak mungkin ada dua konsonan yang berjejeran. Mahalo ada, mahi ada. Aloha itu kan nggak ada, L-nya cuma satu kan, bukan double kan. Nah,
Oh, ini ada dua konsonan, berarti jawabannya ini. Tidak mungkin ini adalah word. Nah, kalau Moana tahu ya, ada film ya, Moana. Itu ada movie-nya. Mungkin sudah tahu, tapi kan background knowledge sekalian kan. Tapi oh ternyata kalau di teks, pokoknya melihatnya dari teks ya. Oh di teks pasti ada jawabannya. Oh ternyata two consonants never appear together. Berarti cari yang ada konsonansnya. Oh ada McLea, berarti bukan itu. Gitu ya. Jadi once again kalau implied atau stated itu pasti ada di paragrafnya. Tidak usah mencari-cari di mana. Tidak usah terlalu memikirkan. Cari aja di situ. Cari keywordnya. Ya, tentang Hawaiian word. Oh, berarti ini cari. Gitu ya. Okay. Any questions for skill 6? No? Saya lanjut ya. Oke. Mungkin berhenti sebentar ya karena sedang azan di sini. Apa ya Mbak Eva ya? Kita berhenti sebentar karena sedang azan.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi sudah sampai skill 6, kita sekarang ke skill 7. Okay, in skill 7, you will need to answer transition questions. Transition questions itu apa sih? Nah, kalau transition question itu biasanya kan ditanyakan paragraf yang sebelumnya atau paragraf yang setelahnya, ya. Paragraf sebelumnya itu kira-kira apa, paragraf setelahnya itu apa, gitu ya. So usually will be the preceding paragraph. Kalau preceding berarti sebelumnya itu apa, ya? Atau the following paragraph berarti setelahnya apa, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Harus melihat dari paragraf itu kesimpulannya. Jadi kira-kira, oh ini another program instrumental in the population of science was Cosmos. Ya, ada di sini kalau itu sebelumnya, ya dilihat saja di awalnya sini. Another program instrumental in the following science was Cosmos. Berarti proceedingnya berarti kira-kira apa? Sebelumnya kira-kira apa? Ini tentang, lihat, kata kuncinya adalah program instrumental. Ya, berarti sebelumnya akan ada tentang program instrumental in the popularization of science. Berarti ada kata-kata ini, population of science, kemudian ada another program. Kalau ada ini berarti sebelumnya juga ada tentang program. Berarti jawabannya adalah yang A, ya, different scientific television series. Ada program. Nah, ini the series broadcast public on television. Public, sampai yang kalimat terakhir adalah the principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Nah, berarti nanti apa? The following in the passage most likely contains information on what? Jadi, kalau setelah itu berarti, oh ini terakhir ngomongin ini tentang siapa Carl Sagan. Berarti setelahnya akan ngomongin apa? Akan membicarakan tentang ya, the popularity of science. Oh, kayaknya enggak nyambung ya. The program of cosmos ini tentang hanya sampai di sini aja. Setelah ini ngomongin tentang Carl Sagan. Oh, berarti ya C. Kita lihat tapi dicek yang D ya, topic and issues from various fields of science. Ini tidak ada tentang various skills, tidak menjelaskan tentang skill tentang sains yang lain. Ya. Tapi ini menjelaskan tentang astronomer. Oh, berarti yang C ya, di astronomer Carl Sagan. Untuk paragraf berikutnya. Jadi, kalau seperti ini, what is the preceding? Dilihat paragraf pertamanya. Oh, terakhir ngomongin ini. Ya, oh berarti sebelumnya tentang apa? Kalau yang following, ya, terakhirnya itu ngomongin apa sih? Oh, berarti selanjutnya kan harus ngeling ya, harus ada sambungannya. Berarti nanti, oh yang terakhir nanti kemungkinan akan membicarakan tentang si Carl Sagan. Nah, sekarang kita ke vocabulary. Apakah vocabulary? Kalau vocabulary itu berarti harus ngafalin vocabulary yang banyak ya. Tidak harus dihafalkan. Kalian tahu vocabulary dengan cara apa? Dengan membaca yang banyak ya. Kalau untuk TOEFL dan IELTS memang itu lebih ke scientific ya, yang hal-hal yang ilmiah. Jadi kalau kalian suka baca, misalnya suka baca kok, Miss.
Dan saya juga suka bacanya yang bahasa Inggris. Oh, oke, good. Baca apa? Baca novel. Nah, beda ya nanti meskipun membaca novel in English itu ada vocab yang baru juga, terutama untuk spoken language ya. Kalau di novel itu memakai spoken language, biasanya akan ada terms, ada istilah yang dibaca. Saya juga suka baca novel online ya, tapi yang gratis. Nah, tapi kalau misalnya ada vocabnya itu akan berbeda ya. Oh, jadi saya tahu beberapa vocab baru itu ketika saya membaca novel bahasa Inggris. Tapi saya tidak langsung nyari verb-nya, nyari word-nya itu terjemahannya apa. Saya coba baca dulu dari konteksnya. Oh, maksudnya itu kata ini tuh, vocab ini tuh sama dengan apa. Inggris. Jadi dari konteksnya saya mengira-ira, oh konteksnya ini. Tapi kalau itu sudah mulai mengganggu ya oke lah sekarang baca novel dulu nggak apa-apa ya. Kalau kata itu muncul berkali-kali dan itu sudah mulai mengganggu, kok kayaknya nggak sesuai ya kalau saya terjemahkan seperti ini, silakan lihat di kamus ya. So once again, kalau TOEFL test it's okay if you find unfamiliar word itu nggak apa-apa. Pasti akan ada unfamiliar word, but don't worry. From the context ya, cari aja konteksnya. Kalau konteksnya ngomongin itu. Tentu saja ya, tadi seperti saya sampaikan, kalau tahu kosakata itu akan bagus sekali. Tahu kosakatanya gimana? Nggak usah ngafalin kamus. Kalau dulu sebenarnya ada teman saya itu yang ngafalin kamus, setiap hari bawa kamus. Saya memang target ya, saya ini target hari ini saya harus menghafalkan sampai ini. Ya memang seperti itu karena kalau jurusan saya bahasa Inggris memang ada mata kuliah vocabulary dan kami harus hafal sekian 1000 kalau nggak salah 1000 kata. Nah, itu karena memang dijelaskan. Tapi kalau kalian terus setiap hari bawa kamus itu, you don't need to do that. Yang penting adalah banyaklah membaca karena dari konteksnya itu kalian bisa memahami, terutama untuk bacaan bahasa Inggris. Dan kalau mau merefer ke untuk TOEFL atau IELTS, ya bacalah yang bacaan yang scientific ya. Dulu waktu saya persiapan IELTS ya saya akhirnya berlangganan kayak apa namanya, National Geographic kayak gitu ya. Meskipun kalau sudah sampai ke yang harus bayar gitu ya saya skip ya. Tapi kalian bisa mulai, nggak harus yang terlalu berat seperti itu ya. Tapi yang scientific. Mulailah dengan online, yang online Word ada. Misalnya ada Padlet, memakai Padlet itu bisa ada. Carilah reading yang scientific, cari. Dulu saya lupa, saya ngajar di, ada Ferian ya ini ya. Ferian sebenarnya masih ngalamin dulu yang saya minta untuk membaca ya pakai online atau website-nya untuk membaca itu mungkin sebenarnya Ferian masih mengalami. Ya Ferian. Nggih, Bu, betul. Nah, itu seperti itu ya. Kan ada yang scientific, ada yang untuk fiksi. Nah, itu bisa dari website-website seperti itu. Tapi sayangnya beberapa website itu harus berbayar ya untuk masuk. Dulu free, yang dulu website dipakai itu free, tapi kemudian akhir-akhir ini berbayar jadi institusional gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa mencari, lihat aja di aplikasi ya, di apa Play Store gitu ada materi untuk bahasa Indonesia Geographic dan itu free, bolehlah belajar dari situ untuk tahu more vocabulary. But once again, if you don't know, find the meaning from the context ya, dari konteks kalimatnya. Oke. Nah, sebenarnya definition-nya itu bisa dari structural clues. Nanti kita lihat ya, structural clues itu bagaimana. Kemudian dari word parts. Yang dimaksud word parts itu yang kayak mana sih? Gitu. Yang word parts ini memang harus agak dihafalkan ya. Kemudian konteks. Tadi yang seperti saya sampaikan pakai konteks. Nah, biasanya akan what is the meaning of X in line berapa? What is the meaning of extensive in line 1 mean? Gitu ya. What the word in line closest in meaning to? Mendekatinya artinya
could be best replaced by. Nah, itu sama aja. Dari semua kata ini maksudnya adalah artinya apa ya? Arti dari kata itu apa? Oke. Kemudian bisa clue-nya bisa koma berupa parenthesis atau dashes ya. Parenthesis yang bawah itu ya, garis-garis. Bisa juga statement or that is, in other words, that is ya, IE itu that is ya. Kemudian example such as, for example, bahasa IE dan IE itu bahasa dari Latin, if I'm not mistaken. EG itu exempli gracia ya. Kalau di bahasa Inggris kan ya for example. Oke. Kemudian cara gimana nyarinya? Oke. Cari after the punctuation, jadi dicari setelah tanda bacanya, setelah restatement-nya atau setelah contohnya, nyarinya ya. Carinya di mana? Find the word in the passage. Cari kata kunci itu di mana? Ya, yang disebutkan itu di mana di paragraf tersebut. Kemudian, apakah ada structural clues-nya? Ada structural clues-nya di situ? Enggak ada. Kemudian, kalau ada ya structural clues-nya tadi ya, punctuation dan sebagainya itu. Kemudian cari yang paling tepat. Kalau saya ngomong mungkin bingung, kita langsung saja. Contohnya di sini. A supernova in line 1 is which of the following? Ya, supernova itu yang mana? Di sini occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explode. Berarti yang mana sih supernova itu? Mungkin sering dengar kata supernova, tapi nggak tahu ya artinya itu apa gitu. Berarti yang mana supernova itu? Ya, kita lihat sekarang. Kali ini ya, when all of the hydrogen in the core of huge star is transformed to iron and explode. Apakah betul the iron component of star? Ya, itu tadi berubah menjadi star. A core of a star? Bukan, tadi a core of huge star. A hydrogen in a star? Atau explosion? Nah, yang lebih tepatnya adalah the hydrogen in a star. Sorry. Is transformed to iron and explode by explosion of the star ya. Yang betul adalah ya explosion of star. Okay. Sekarang kita lanjut. According to the passage, which of the following best describe the Magellan Cloud? Dicari kata Magellan Cloud. Ini ada tanda koma di sini. A Magellan Cloud, a galaxy close to Milky Way. Berarti yang mana? Berarti yang C, betul. A galaxy near Earth galaxy. Karena Milky Way itu adalah galaksinya dari Earth. Jawabannya yang C ya di sini ya. Jadi dilihat ini adalah structural, ada komanya di sini. Magellan, a galaxy near to Milky Way. Bisa di-unmute dulu. Ada beberapa yang mungkin tanpa sengaja Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang tentang word part. Ini yang saya bilang harus dihafalkan. Ya, word parts ini harus dihafalkan. Ini akan sangat membantu tapi ya. Oke. Kalau word parts, contohnya ada kontra.
audience. Yang contrast. Artinya bad. Apa? Content. Miss artinya error, mistake, ya. Miscommunication, kan? Sub artinya under. Contohnya apa? Subway. Attend. Contohnya dikit. Multi, banyak ya. Multiple. Solo, one, artinya satu, bukan solo datang ya. Kata solo itu artinya satu. Kalau gampang ya, ini kalau bahasa Indonesia ya, triple, ya. Kemudian ada kata dik, artinya ya. Domain, domain itu master. Dominant, judge, judgment, more, mortality. Mungkin sekarang sering mendengar itu kan mortality rate kalau melihat COVID itu ya, mortality rate or more itu death. Artinya mortal. Contohnya mortal. Spec artinya sea, spectator. Ter artinya earth, territory. Fur, divert. Fifth, life, revive. Okay. Nah, ini harus sama dihafalkan memang. Oh, kalau ini kalau yang sudah sering gampang ya, tapi kalau domin, ternyata oh ya dominate itu menguasai, master. Ya. Kemudian ada spek. Oh ya, contohnya ada spectator itu penonton. Nah, itu bisa menghafalkannya dari contoh-contohnya ini ya. Oke, mungkin ya agak jarang spectator, kemudian fur, fifth, gitu itu mungkin jarang ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini the word sub for closest to meaning. Kalau ada kayak gini, ini boleh langsung aja lihat pertanyaannya ya, nggak harus baca dulu semuanya, nggak apa-apa. Subjugation in line 4, cari line 4. Di line 4 di sini ada in Spain's quest for subjugation for the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Tadi kata sub itu artinya tadi apa? Sub itu artinya di bawah ya, under kan sub itu. Jadi in line 4 is closest in meaning to apa? Ini. In Spain's quest for subjugation for the people of the people on what are today Cuba. Jadi subjugation itu artinya di bawahnya orang-orang itu, berarti jawabannya adalah yang control ya. Oke, lanjut. Kemudian ada kata terrain in line 9, cari line 9. 9 itu apa sih? Oke, in line 9 ada kata 5, 6, 7, 8. 9 ya. Berarti dari ini. He reached San Diego Bay on September 28th and claimed the terrain for Spain. Ter tadi artinya apa? Tanah ya. Berarti adalah yang ter tadi artinya earth. Berarti yang land. Yes, very good. Thank you. Go on. Lanjut ya. Oke, sekarang kita konteksnya. Kalau tadi kan dari structural clues-nya ya, ada komanya, kemudian ada word part-nya. Word part tadi yang sub, ter itu ya, gampang kan sekarang udah tahu. Kalau hari ini nggak usah dibaca semuanya, langsung saja dilihat. Oh ini di line ini, oh ada kata sub itu artinya apa? Berarti mana yang kalau itu ditaruh di passage-nya, kalau itu ditaruh di kalimatnya itu pas artinya, ya. Nah, sekarang yang sudah saya sampaikan tadi dengan konteks. Biasanya sama sih. What is the meaning of X in line? What is the meaning of tadi supernova in line 1? What word supernova in line 1 is closest in meaning to? Gitu ya. Nah, kalau tidak tahu artinya, bisa mencari artinya dari konteks. Konteks yang ada di sekitar kata itu.
Cari katanya, kalau tadi supernova cari di passage, cari di paragraf kata itu. Kemudian dibaca kalimatnya. Hati-hati ya membaca, nggak usah buru-buru. Dibaca kalimatnya dari awal sampai titik, jangan hanya setengah-setengah. Karena kadang awalnya B, tapi setengahnya ada however. Nah, oke, berarti itu sudah berkebalikan nanti. Jadi dari awal sampai titik dari kalimat itu dibaca. Ya. Kemudian look for konteks, dilihat konteksnya. Oh, konteksnya itu tentang ngomongin tentang bintang. Berarti yang mana? Kalau cuma The Black Widow, wah, widow itu apa? Janda hitam gitu. Terus apakah itu tentang perempuan? Apakah ngomongin tentang orang? Dilihat sampai akhir ya. The Black Widow is the most dangerous spider living in the United States. Oh, ternyata Black Widow itu spider toh. Kalau yang suka serangga, mungkin tahu ya kalau Black Widow itu sejenis serangga. Tapi saya nggak tahu serangga, jenis-jenis serangga itu namanya apa aja. Saya kan nggak tahu kan. Nah, so it's okay. Kalau nggak tahu, tidak punya background knowledge, what it is okay. Tapi hati-hati ya di sini ya. In line 3, cari line 3. 1, 2, 3. Bukan di line sini, tapi yang di sini ya. The Black Widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and as a result becomes a widow. Berarti widownya yang di sini maksudnya yang mana? Yang delta. Good. A male whose mate has died. Sama ya kalau seperti orang ya jadinya ya artinya ya. Oke. Sekarang di line 7, cari kata line 7. 5 di sini, 6, 7. Berarti 7-nya di sini ya. The female is more considerably more ample than the female. Roughly 4 times larger on the average. Nggak tahu ample itu apa sih. Gitu ya. Nah, tapi dari konteksnya dilihat, di sini ada roughly 4 times larger. Berarti dia apa ample itu artinya? Large, very good. Gampang ya. Jadi saya juga nggak tahu ample itu apa gitu ya ketika belum membaca ini. Oh, ternyata ample itu kalau dilihat dari konteksnya karena ada 4 times larger on the average. Oh, ample itu berarti artinya large. Oke. Kita tinggal 3 skills lagi. Bertahan ya. Nah, sekarang vocabulary with simple words, containing simple words. Sebenarnya hampir sama. What is the meaning of it in line 1? Ya, jadi what is the meaning of supernova in line 1? The word supernova in line 1 could be best replaced by. Nah, biasanya akan ada kata ini, meaning atau could be replaced by. Oke, jadi artinya have to understand the secondary meaning, arti lainnya ya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Cari katanya di passage, kemudian dibaca kalimatnya, kemudian dilihat konteksnya yang membantu kalian untuk memahami arti kata tersebut. Contohnya, the piece of it was nickname of persona. Di sini kata the word rough in line 1 is closest in meaning to. Di sini ya, rough, which was the rough equivalent of the American dollar in early America. The peso was accepted coin in much of the Americas, particularly during the period when stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Americas and redistributed throughout coastal town. Hati-hati. Kalian tahu rough itu ya. Rough itu, oh ya rough itu kasar. Langsung di sini, unsmooth gitu. Ya kan? Misalnya seperti itu. Hati-hati. Lihat dulu di konteksnya, di passage-nya, supaya menghindari kesalahan. Which was the rough equivalent of the dollar American.
Kalau kita taruh di sini unsmooth, apakah bisa sama artinya equivalent yang unsmooth, equivalent yang tidak unsmooth itu apa ya? Tidak lembut gitu. Oh, bukan. Masa equivalent yang kasar? Juga enggak. Berarti yang mana? Berarti artinya rough di sini apa? Berarti bukan unsmooth ya. Berarti yang mana? Apakah mean? Mean itu ada dua arti loh ya. Mean sebagai arti, what is the meaning mean? Tapi bisa kalau adjective itu mean itu adalah jahat ya. Berarti yang mana? Which was the rough equivalent? Rough equivalent of the American dollars. Nah, di sini artinya adalah yang approximate, kira-kira. Jadi perkiraan kasar gitu ya. Jadi rough equivalent. Jadi approximate. Kayaknya nggak mungkin toh, tapi berdasarkan konteksnya di sini hati-hati. Berdasarkan konteksnya ya ngeceknya ya. Pokoknya jawabannya itu ada di reading. It's okay, you don't have the background knowledge, nggak tahu arti kata itu sebelumnya, tapi dilihat konteksnya kalau dipindahkan. Kalau kata itu ditaruh untuk menggantikan kata itu masuk atau enggak artinya itu. Seperti itu ya. Oke, nah ini gampang ya, paling gampang sebenarnya ya, dan favorit saya kalau where the specific information ini. Ya, karena biasanya pertanyaannya where in the passage ya. Kemudian dan gampang, lihat aja tinggal ngitung lainnya gitu ya. Tapi hati-hati harus cermat menghitung lainnya. Caranya bagaimana? Cari keywordnya. Oh, ini menanyakan tentang ini, cari keywordnya, terus di skim dicari secara cepat gitu, dibaca secara cepat keywordnya itu, kemudian dihitung line berapa. Contohnya, nih, where in the passage does the author give the name of a baby weaver? Okay. Where in the passage is talk about the baby weaver? Cari aja kata baby weaver. Gimana ketemunya? Di sini ya. Ya, ada kata baby weaver. Where in the passage does the author give the name of a baby weaver? Di mana dikasih namanya baby weaver? Ayo, di mana? Di sini ya. Cluster could probably consist of two adults, one male and one female, and 4 to 8 young beavers. Ya, ini sudah baby beaver. Ini female beaver, give 4 babies adult. Nah, selanjutnya kok nggak ada ya tentang namanya itu ya. Tapi di sini ada young 8 young beavers. Berarti kan bayinya or kids. Nah, ternyata disebutnya kids ya, menyebutkan namanya itu kids ya. Berarti ditemukannya di line kedua. Ya. Lanjut. Sekarang yang ini ya, karena ini yang nomor 2 dan 3 itu kalau komputer. Number 4. Where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Cari yang mana must leave their parents' home. Kata-kata kunci di situ. Berarti yang di line berapa? Ada di sini ya. These 2-year-old beavers then proceed to start a new family clusters of their own. Itu sama dengan parents' home. Berarti yang line keberapa? Oh, line ke-4 dan ke-5.
Jawabannya ya. Ya, kalau yang lain ini biasanya gampang ya. Oke, ini terakhir. Determine the tone, purpose of course. Biasanya pertanyaannya akan menjadi what is the tone? What is the author's purpose? In which course will this reading be assigned? Jadi di mapel apa, di mata kuliah apa biasanya akan diassignkan, ditugaskan. Kalau tone, kalau pertanyaannya tentang tone, oke, ini tentang show some emotion dari mana author itu menunjukkan emotionnya, bukan fakta, bukan menunjukkan fakta. Ya. Tapi kalau itu purpose, conclusion of the main idea and supporting idea. Kalau tujuannya dilihat dari main idea atau supporting ideas. Kalau course itu dari topiknya and supporting ideas. Kalau course itu lebih, ini nanti diambil di mata kuliah apa sih, kayak gitu ya. Kalau tone, skim the passage ya. Terus choose the answer that identifies the emotion. Kira-kira mengidentifikasikan emotion itu yang mana sih, gitu ya. Kemudian kalau itu pertanyaannya tentang tujuan, cari main idea in the topic sentence, tadi di awal kalimat tadi ya, to support the main idea, and then kalian harus menyimpulkan. Kalau course, dilihat dari main idea-nya, kemudian detailsnya. Oh ini tentang, oh tadi ngomongin tentang bintang-bintang, oh berarti nanti di mata kuliah astronomi berarti. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Up to now, confessions that have been obtained from universities have been not admitted in the United States. Nah, which of the following best describes the author's purpose? Tujuannya apa sih ini? Ada ini up to now conventions that have been obtained from defendants. Kalau lihat film Korea pasti tahu ya defendants. In a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Kemudian ini ada pertanyaannya. Yang second line-nya, a landmark case concerning a conviction obtained under hypnosis went on the way to the U.S. Supreme Court. Oke, nah, which of the following best describes the author purpose? Tujuannya apa sih? Ini ada kata hypnotic state. Ini ada hipnosis, ya kan? Subject ini hypnotic state. Ini ya, a landmark case concerning hypnosis went all the way to Supreme Court. Nah, itu ada kata-kata itu. Cari yang ada kata-kata hipnosis, ya ada hipnosis. Ini ada hypnotize. Terus yang terakhir ada explain the legal status. Nah, cari saja di sini tujuannya apa sih dia ini? Tujuannya adalah ada tentang legal statusnya. Ini kan ada hypnotic state have not been evident itu evidence by courts. Ini tentang legal statusnya. Ya. Kemudian cari aja di sini a landmark concerning. Pokoknya membacanya harus secara cepat ya ini ya. Nah, kemudian the Supreme Court ruled that the convention were invalid because the convention had not been on the evidence against him. Oke, berarti ini tentang legal status of hypnotical induced conventions. Oke, sekarang yang nomor 5. Tone-nya apa? Kalau tone tadi berarti mencari apa? Emotion, ya, daripada fact-nya. Yang menunjukkan emotion, emotion-nya dari writer-nya itu apa?
Ini ada in the case of bla bla bla. Kemudian ada subject yang state may confess to crimes. Nah, berarti ini lebih ke yang authorization itu kan marah ya. Judicial itu menghakimi. Dia nggak mengaudit memang tentang law, tentang hukum, tapi tone-nya tidak untuk menghakimi. Apa hipnotik, apakah dia mempengaruhi itu juga enggak. Dia lebih memberikan ke informasi. So, the answer is informative. Nah, berarti sekarang ini reading course in will be assigned reading in a course or apa? Tadi sudah ada kata kuncinya ya, ada courts, ada apa namanya itu Supreme Court. Ya, berarti itu nanti akan tentang American law. Oke. Itu saja dari saya. Any questions? Oh ya, tadi saya berulang kali bilang skim the passage. Skim itu membaca secara cepat ya. Kalau scan itu you have to scan itu berarti mencari. Seperti kalau kalian scanning itu barang itu kan dia scan. Nah, tapi kalau scan di sini nanti harus dicari secara cepat. Kalau skim itu membaca keseluruhan secara cepat. Any questions? Sudah pas ya jam 12.30. No, ma'am. No, oke. Okay. Ya. So once again saya kembalikan tadi secara ini saja ya, dilihat secara apa namanya? Secara keseluruhan. Jadi saya berikan conclusion-nya. What you need to do is to skim the reading to find the main idea. Kalau itu vocabulary ya, cari konteksnya atau dari structural clues atau dari word part kalau questions. Tapi kalau itu lebih detailnya, cari find the location where the words, cari kata itu di mana, kemudian lihat kanan kiri bawah atas bawah itu di mana. Kalau itu artinya apa? Sorry. Kalau itu menanyakan where di mana, dilihat dari line-nya ya. Karena sudah ada line, tidak semua line akan ditulis ya. Line 5 misalnya. Tapi dilihat saja oh ini line 5-nya di sini. Berarti line berikutnya atau sebelumnya adalah line 4. Setelahnya line 6. Itu cara menghitungnya seperti itu. Oke? Okay? Any questions? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan Mbak Irfa. Saya kembalikan ke Mbak Irfa ya. Thank you for your attention. So that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya kembalikan ke Mbak Irfa. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Marga. Sekali lagi teman-teman, ini kan karena sesi terakhir nih. Teman-teman bisa tanya itu nggak hanya untuk materi ini, tapi dari materi listening, structure, dan juga materi reading. Kira-kira masih ada nggak yang perlu ditanyain? Ini mumpung terakhir sebelum TOEFL-nya berlangsung nih. Nanti kalau udah H-1 TOEFL, kalian udah nggak bisa nanya nih. Tes TOEFL-nya kapan, Mbak? Gimana, Bu? Tes TOEFL-nya kapan? Tanggal 5. Tanggal 5? Ya. Hari Senin ya? Hari apa? Hari Senin. Ya, hari Senin ya. Ya, antriannya banyak Bu soalnya jadi. Ya, ayo kira-kira siapa ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung masih ada masternya di sini. Sepertinya sudah atau malah nggak dong, jadinya nggak naik. Baik, nggak ada yang tanya nih. Beneran nih? Tidak ada Mbak. Sepertinya tinggal ini Bu, tinggal mengasah aja besok. Ya, semoga semuanya bisa, semoga ingat ya apa yang diajarkan karena kalau sudah tes itu biasanya hilang semuanya. Pokoknya kalau yang kalau kemarin yang listening itu justru yang suaranya mirip jangan dipilih gitu ya, itu paling penting di situ. Kemudian cari yang similar meaning, yang sinonimnya.
Kemudian kalau structure itu subject and verb agreement harus paham mana yang subject, mana yang verb gitu ya. Kemudian kalau reading tadi ya itu tadi nggak tahu artinya ya dilihat dari konteksnya. Kemudian kalau mencari ya di skim ya, membaca secara cepat, kemudian tidak harus dibaca semuanya dulu, lihat aja dulu pertanyaannya dulu, dilihat aja nggak apa-apa karena tadi pertanyaannya kadang cuman locate to know where the location, nggak harus dibaca semuanya. Ya, untuk menghemat waktu. Oke, seperti itu. Baik, banyak sekali ya teman-teman ternyata yang harus di-note. Oke, karena ini nggak ada pertanyaan. Baik Ibu, karena ini sudah tidak ada pertanyaan, kita menuju sesi selanjutnya yaitu sesi foto terlebih dahulu. Boleh teman-teman semuanya untuk dinyalakan kameranya. Oke. Oke, Dini, Putri, Rahmadila. Sebelum Bu Marga pergi, kita sesi foto dulu. Faradila, Fikrani, Akse, Pinkan, Ismira, Arina, Adina. Ya, sampai ada yang lagi jalan ya ngikut. Ya, oke. Baik. Kita mulai ya Bu ya. Oke semuanya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik Ibu, karena semua materinya sudah disampaikan, sangat komunikatif, sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kami berterima kasih banyak atas informasi, atas materi yang Ibu berikan. Semoga itu bisa membuat teman-teman semuanya nanti increasing their TOEFL score. Jadi mereka nggak perlu lagi nanti tes-tes ulang karena udah dapat ilmunya dari masternya langsung ya. Amin. Amin. Baik Bu, dikarenakan sesinya sudah selesai semua, saya tutup acara untuk sesi TOEFL ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Marga atas kesediaannya dan juga teman-teman semua. Untuk videonya akan kita upload di YouTube dan nanti akan kita informasikan di grup, dan juga teman-teman jangan keluar dari grup dulu karena kita akan menginformasikan jadwal untuk tesnya nanti di grup tersebut. Jadi teman-teman jangan leave dulu ya. Sementara itu Ibu, goodbye semuanya, see you later, dan good luck, semoga tesnya besok lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Marga. Ini saya Sama-sama. meminta.